Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita langsung lihat di chart astrologi dan mencari posisi bulan pada saat ini ada di Virgo. Dia membuat square dengan Lilith dan trine dengan Uranus. Oke, dan ini juga mungkin dekat semi sextile dengan matahari dan bulan. Mungkin pada pada pukul 12 karena ini 11 derajat sama ya. Jadi tidak digambar aja garisnya tapi ada garis semi sextile karena derajatnya sama matahari dan bulan. Oke. Jadi kan yang pertama saya rasakan adalah ini perubahan dalam keseharian kita karena bulan ada di Virgo adalah tentang keseharian dan dia mendapatkan energi dari Uranus. Jadi ada yang tidak sama. Jadi mungkin ada era buat beberapa ini adalah titik yang cukup jelas bahwa hari ini adalah titik di mana kita tahu bahwa kebiasaan kita akan berubah. Dan itu langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan motif baru, passion baru, atau justru buat beberapa adalah penemuan bahwa saya tidak terima lagi di posisi yang berada di subordinasi. Karena ada peran Mars dan Matahari dan dia juga karena dia derajatnya sama kan berarti quincunx dengan Chiron. Jadi memang saya merasa perubahan ini adalah perubahan untuk kebaikan saya. Jadi yang paling gampang contoh dari transit ini adalah saya mulai berpikir kayaknya saya akan mulai dengan regimen training baru ya untuk kesehatan saya. Jadi saya akan mulai workout dengan sistem tertentu. Jadi saya sudah punya di dalam hati bayangan bagaimana cara membuat saya menjadi lebih fit, ya membuat saya menjadi lebih sehat kayak gitu. Nah, buat beberapa karena dia juga square dengan Lilith, jadi mungkin buat beberapa itu dorongan terbesar adalah karena ada orang yang mengatakan hal buruk tentang badan kita sehingga kita merasa harus I have to do something untuk membuat saya menjadi lebih bagus. Jadi somehow ya ucapan itu relatif nggak enak ya, nggak enak di hati kita, tapi somehow bisa menjadi pecutan buat kita untuk menjadi lebih sehat. Mudah-mudahan itu ya yang utamanya. Kalau kita lihat dari chart ini, kita paham tanpa harus melihat detail adalah banyak sekali di pikiran kita berkecamuk ya, dan di sini ada gambar segi 4 kalau bisa melihat di segi 4 antara yang paling atas itu Juno, kemudian Pallas Athena, bulan juga ikut di dalam segi 4 itu dan Ceres. Semua ini Ceres Ceres, jadi bukan Lilith tapi Ceres. Jadi apa artinya? Di sini energi feminin tinggi. Apa sih energi feminin itu? Adalah kita ingin terlihat indah. Kita ingin hubungan ini menjadi lebih bermakna untuk diri kita. Sehingga kita perlu melakukan sesuatu. Dan karena ada Pallas Athena, itu kan berarti dia berpikir tentang strategi. Karena ada Ceres, itu artinya kita ingin membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih fit. Dan ada kaitannya juga dengan hubungan karena ada Juno di sini. Oke, itu yang terlihat di langit. Mungkin kecil dan hanya dirasakan buat beberapa orang yang punya isu terkait hal tersebut. Jadi tidak semua orang. Kembali lagi di sini memang
penggambarannya jelas kok. Kita tuh udah paham caranya mengenal diri kita. Ya, gambar matahari itu kan menunjukkan bahwa kita tuh udah tahu bener gitu bagaimana diri kita, dan kita juga sebenarnya positif, dan itu semua adalah tergantung kita sendiri mau membiarkan matahari. Matahari itu kita bisa artikan keindahan di dalam diri kita. Siapa diri kita? Kenapa zodiak matahari yang kita pakai untuk menunjukkan siapa diri kita? Karena matahari adalah yang menjadi core kita, yang mendominasi karakter kita, menjadi diri kita. Diri kita tuh bagaimana? Tergantung kita mau bawa kemana. Kita mau bawa badan kita menjadi nggak fit ya, tiduran seharian nonton TV atau nonton apapun, sekarang tidak harus TV. Tapi yang jelas yang di kepala kita adalah kita ingin terlihat bagus di mata orang lain, khususnya orang-orang terdekat kita. Gambar anjingnya ya. Itu. Jadi masih sejalan dengan apa yang ada tadi di awal. Kalau di sini thriving itu artinya memang ini penggambarannya Tree of Life. This is a prehistoric species that predates human. Jadi dia beradaptasi ya. Jadi yang terlihat pohonnya, sebenarnya thriving itu pohonnya, dia bertahan setelah ribuan tahun dia tetap ada di situ. Dan jerapah itu juga sering kita melihat jerapah sebagai salah satu contoh dari teorinya Darwin kan. Jadi bahwa untuk bisa thriving, untuk dia bisa bertahan hidup, jerapah itu lehernya menjadi panjang. Apapun ceritanya, karena kalau kita bicara detail, yang jelas itu adalah evolusi yang hitungannya jutaan tahun. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita akan pernah melihat yang namanya jerapah leher pendek, enggak ada. Tapi itu kalaupun benar evolusi, karena di balik itu kan masih banyak perdebatan ilmiah ya. Anyway, kartu ini seperti mengingatkan kita bahwa iya, pada waktunya kita berubah, bahkan di waktu yang tidak terlalu panjang. Nah, kalau 3 penggambaran ini ya, realisasi, itu menunjukkan bahwa yang tadinya kita hidup di dunia yang kita pikir semua adalah masalah ya, penggambarannya yang dibalik kunci itu, kuncinya keluar lagi berarti kan, adalah kita sendiri. Itu adalah malam, adalah akhir. Tetapi kalau kita melihat kunci dan kita bersedia jalan ke depan kunci itu, melihat cakrawala baru, yang dilihat adalah benderang. Tapi ini posisinya masa lalu, berarti kita kan udah tahu bahwa kita itu tergantung bagaimana melihat diri kita. Kalau kita mau membuka mata, melihat lebih jauh ke cakrawala yang berbeda, there is something else more dari apa yang kita punya. Dan pada saat ini kita sedang membuat satu perhitungan, assessing ya, apakah memang kita bisa masuk ke dalam situasi yang benderang tadi. Dan your future-nya adalah the unexpected. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau belajar sesuatu tentang hal yang tadinya kita tidak ketahui, kita akan menemukan banyak hal, dan barangkali itu adalah hal yang sangat friendly di hati. Dan tadi saya kembali, ini adalah kebiasaan kita kok. Jadi tadi kalau saya bicara tentang olahraga, itu kan salah satu, nggak semua orang fokus ke olahraga. Ada yang barangkali punya kebiasaan minum kopi terlalu banyak. Ada yang punya kebiasaan tidur nggak karu-karuan waktunya. Itu semua adalah yang diatur oleh rumah ke-6 atau Virgo ya. Judgment ini bangkit lagi kan, bangkit lagi. Jadi ada yang tadinya apapun yang kita mulai ini sebenarnya bukan hal baru, sesuatu yang pernah hilang tapi kita bangkitkan lagi, dan ini adalah challenge-nya belum apa-apa, barangkali kita udahlah nggak ada harapan gitu. Ini death adalah transformasi, jadi memang perubahan ya. Jadi bulan yang mendapatkan energi trine dari Uranus ini juga terlihat di sini. Lakukanlah perubahan, kayaknya perubahan memang dibutuhkan, dan memang hasilnya perubahan itu tidak mudah, tapi perubahan itu sudah menjadi bagian dari kita. Penggambarannya jelas. Kalau pesan yang terakhir dari Spirit Guides, look within your heart.
there you will see who you are, who you truly are, in all your glorious divinity. Iya, kembali lagi, lihat ke dalam diri kita, semua ada di dalam kita. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita nggak fit, kita nggak full gitu ya, kita nggak merasa aktualisasi keindahan kita belum full, it's just a matter of time, karena kita sendiri adalah kuncinya untuk membuka channel apapun. Tadi gambar kunci jelas sekali bahwa kita yang harus menentukan sendiri kehidupan yang sehat buat kita, apapun maknanya. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan keseharian kita terkait dengan kebiasaan kita, atau keseharian kita dalam hubungannya dengan orang lain. Apakah kita membiarkan orang lain, karena tadi kan ada Juno juga jelas buat beberapa ini ada kaitannya dengan orang lain terdekat dengan kita, ada hal yang nggak sehat di sini. Tapi sebenarnya kuncinya semua kembali ke kita lagi. Apakah kita akan membiarkan diri kita masuk dalam situasi yang tanda petik meracuni kita, atau kita menarik diri dan membuat kebiasaan baru yang tidak membuat kita teracuni oleh sesuatu yang tidak baik untuk kesehatan mental, spiritual, fisik, dan mungkin materi juga. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.